Menurut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah harta atau materi yang saudara miliki? Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 dan ayat yang ke-11 memberikan kepada kita sebuah definisi apa sih harta itu, apa sih mamon itu, apa sih uang itu sebenarnya. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ternyata firman Tuhan punya definisi, punya pemahaman tentang harta, tentang uang itu adalah perkara yang kecil. Banyak kali orang menganggap bahwa harta, kekayaan adalah sesuatu yang besar, makanya itu yang kita kejar, itu yang kita upayakan. Kita bekerja, habiskan waktu, tenaga kita cuma untuk mengumpulkan harta. Karena apa? Karena buat kita, harta adalah sesuatu yang paling penting, sesuatu yang paling utama. Tetapi hari ini firman Tuhan mau ganti pola pikir kita, paradigma kita, bahwa sebenarnya materi, harta yang firman Tuhan gambarkan seperti mamon itu cuma perkara kecil. Dan kita perlu setia dalam perkara kecil ini dalam arti begini, kita perlu mengelolanya dengan baik. Supaya kalau kita bisa mengelola harta itu sebagai perkara-perkara kecil ini, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Tetapi sebaliknya kalau kita nggak pernah benar mengelola perkara-perkara kecil ini, artinya begini, kita belum bisa menguasai, belum bisa mengendalikan materi harta dalam hidup kita. Harta, materi menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita, lebih dari apapun juga, maka percayalah kita nggak akan dipercayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Apakah perkara-perkara besar yang firman Tuhan maksud? Perkara-perkara besar itu adalah firman Tuhan katakan harta yang sesungguhnya. Jadi buat Tuhan, di hadapan Tuhan, mamon, harta, uang kita bukanlah harta yang sesungguhnya. Dengar baik-baik, kalau saudara tidak mau kehilangan harta yang sesungguhnya, maka saudara harus bisa mengelola harta yang kecil ini, perkara yang kecil ini dengan benar, dengan setia. Baru Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ketemu dengan banyak orang yang punya harta banyak, punya uang banyak, tapi mereka nggak mendapatkan harta yang sesungguhnya. Mereka tidak punya damai sejahtera, sukacita, mereka nggak punya kegembiraan, mereka nggak kehilangan kebahagiaan. Dengar baik-baik, kalau kita benar dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara mamon, Tuhan akan mempercayakan perkara besar buat setiap kita. Damai sejahtera, sukacita, Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.